Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Sikorsky hanya bisa menahan serangan Gaia yang nyerang tanpa henti. Penonton pun tak luput dari serangan yang sejatinya ditujukan buat Sikorsky itu. Rupanya itu hanyalah serangan pembuka, karena Gaia udah nyiapin serangan utamanya. Terlihat seperti anak kecil karena memainkan pasir, nyatanya itu kamuflase yang dilakukan Gaia. Berkat teknik itu, gak hanya Sikorsky yang kebingungan di mana posisinya, tapi penonton juga tercengang berkat aksinya. Sikorsky yang merasa dipermainkan mengajaknya berduel secara jantan. Gaia pun menjelaskan kalau di arena itu nggak lagi buat bertarung, melainkan juga untuk bertahan hidup. Gaia pun segera menghilang dan akan senantiasa membuat Sikorsky kebingungan dan ketakutan. Di tempat lain, Yanagi nampak sedang menunggu seseorang. Sedang Abah Shibukawa yang berniat melawannya seketika tercengang ketika melihat gerbang terkunci besi yang mengingatkan pada seseorang yang dulu mengalahkannya. Ya, dialah Jack Hanma. Balik ke Sikorsky, gak langsung nyerang. Gaia benar-benar akan merusak mental dan menghadirkan rasa takut pada Sikorsky terlebih dulu. Sementara di luar gerbang, Yanagi teringat pesan gurunya dulu. Seseorang yang gak berpengalaman dalam seni bela diri akan senantiasa bicara berjuang untuk menang. Sementara yang lain gak akan bisa mendekati lawan yang gak bisa dikalahkan. Walau udah mencoba, mereka tetap lebih kuat darimu dan gak akan bisa menjangkaunya. Dia pun tetap melewati gerbang itu, dan entah apa nanti risiko yang akan dialami. Sementara Yanagi kini didatangi oleh Motobe, ahli senjata serta master Jujitsu. Yanagi pun bersedia untuk meladeninya. Tanpa berlama-lama, Motobe menghunuskan pedang dan disusul dengan lilitan rantai pada Yanagi. Balik ke Sikorsky yang masih dipermainkan oleh Gaia. Gaia ngerasa nggak perlu lama-lama lagi sembunyi dari Sikorsky. Kini, satu tendangan maut tepat di bijinya, ngebuat Sikorsky bak tersambar petir. Gaia ngejelasin, serangannya selalu berselang setiap 10 detik. Perkataan itu terus-terusan dia ulang, hingga ngebuat psikologi Sikorsky terserang. Dan akhirnya, karena nggak kuat nahan serangan demi serangan, Sikorsky milih untuk menyerah. Dan pertandingan resmi selesai dengan Gaia keluar sebagai juaranya. 私の攻撃は10秒に一度。7、
Balik ke Yanagi, gak mau kalah, dia juga ngeluarin senjatanya. Belum sempat nyerang, Motobe malah bikin dia makin babak belur. Dia diberitahu, karena Yanagi terlalu bergantung pada sesuatu di luar 5 panca inderanya. Kecenderungan itulah yang memudarkan tekniknya. Dengan cepat, Motobe menghancurkan tangan racun Yanagi yang merupakan senjata andalannya. Sementara Shibukawa terus berjalan walau pertanda rintangan terus diperlihatkan. Sonna shounen ga waza o kumoraseru. Anata wa sono hiretsu ni shikonda migi te ni tayotte iru. Hikenna aite to waie. Motobe yang berencana mengakhiri pertarungan ini dikejutkan dengan hadirnya Yujiro Hanma di belakangnya. Diancam pakai samurai pun Yujiro nggak gentar. Seketika dia menghampiri Yanagi dan menyatakan kalau Yanagi telah selesai di pertarungan ini. Yanagi yang baru pertama bertemu Yujiro Hanma mengakui kalau dialah makhluk terkuat di bumi. Namun baginya, bukan hak Yujiro untuk menentukan siapa pemenang di pertarungan ini. Yujiro! Yanagi yo. Omae no make da. Sore o mitomeru ka, mitomene no ka tte koto. Hanma-san. この勝負の勝ち負けを決めるのはあんたではない。 Yujiro pun malah setuju dengan perkataan Yanagi barusan. Berniat melanjutkan pertarungan karena belum punya pemenang, Yujiro harus menahan karena kedatangan Abah Shibukawa. Tapi tinjunya yang tiba-tiba membuat Yanagi tumbang dan seketika semua orang tercengang. 双方が勝手に決めりゃいい決着じゃない。 そんなところだろうよ。なあ、元部。化け物がおったのではな。俺との勝負に立ったってこと。 Di tempat lain, Doile berhasil selamat dan berlindung di sebuah gua tepi laut. Dia masih belum percaya bahwa dirinya kini benar-benar gak bisa melihat apapun. Namun entah gimana caranya, Oliva berhasil menyusulnya. Dia berniat mewujudkan janjinya untuk menangkap sisa narapidana. Namun, Doile nggak mau nyerah gitu aja. Dia nyoba nyerang, tapi dengan mudahnya dipatahkan Oliva. Oliva pun tahu kalau Doile kehilangan penglihatan akibat racun dari Yanagi. Nani mo mienai. Good evening, Mr. Doyle. 捕まえてみろよ。毒によるものだな。 Shin pindah ke gubuk kenangan. Kozue nampak memasak sup untuk Baki yang terlihat nggak sehat. Kozue mulai khawatir akan keadaan Baki yang terus menurun dan berniat mengajaknya ke rumah sakit. Namun selalu ditolak oleh Baki. Baki-kun, omachi da. Ippai de ii no? Kutte neteria heiki datte. Di waktu yang bersamaan, Oliva nampak membawa Doile ke rumah sakit. Dokter masih belum tahu
apa yang merusak penglihatan Doyle itu. Oliva pun meminta komposisi dari zatnya, dan dengan segera pergi mencari penawarnya. Balik ke Baki, yang dipaksa Kozue ke rumah sakit setelah kondisinya makin memburuk. Dokter Kureha yang merawatnya memberitahu semua teman-teman Baki bahwa Baki telah dirawat di rumah sakit tempatnya bekerja. Kureha pun meminta Kozue untuk tegar menerima kenyataan. Bila Baki, kemungkinan kecil bisa selamat. オズ、先ほど篠木クレハさんという方から。よっしゃ、わかった。病院はバキが。わかった。受け止めなければいけないことなんだ。今生きてることが奇跡なんだ。Saat sedang menenangkan diri di taman, Kozue ditemui seseorang yang mencoba menghiburnya. Karena ngelihat Kozue yang semakin terseduh, dia pun memberikan jimat yang ia percaya, hingga membuat Kozue tergerak untuk memberitahu tempat yang ingin orang itu tuju. お尋ねしたいのですが。きっと大切な人に届きます。これは私が信じる神様、守ります。尋ねたいことって。竹ビルってどこに？竹ビル？ Di tempat lain, terlihat Dev sedang menunggu seseorang yang dianggapnya sangat istimewa. Walau terlambat, dia tetap ngotot menungguinya, hingga akhirnya ia pun tiba, dan mereka segera ingin memulai latihannya. デイブ、今日はもう終わりにして。バカを言うな。たとえ選手じゃなくとも、ミスターは特別。ようこそのお越し、ミスター。早速着替えようか。 失礼のないよう殺すつもりでいきます。 Balik ke rumah sakit, Kureha menjelaskan pada semua bahwa racun akibat bertarung dengan Yanagi telah menjalar ke seluruh tubuh Baki. 今は祈るのみです。おそらくは最強の敵。バキ君が死ぬの？死ぬの？ Pindah ke latihan Dev lagi. Baru sekali pukul, dia langsung dibuat masternya tumbang. Dev yang kesal berusaha mengerahkan seluruh kemampuan, tapi lagi-lagi sang master mampu menghindar dan nge-counter Dev untuk kedua kalinya. Shin kemudian lanjut ke seorang jurnalis yang ingin mewawancarai seseorang. Disambut sang asisten yang mengantarnya untuk menemui tuannya, dia masih kagum akan semua kemewahan dan kemegahan rumah milik narasumbernya. Rupanya sang narasumber adalah Muhammad Ali, petinju terbaik sepanjang sejarah. Dia malah bertanya tentang Yujiro pada sang jurnalis. Mr. Mahomedo, interview 始めます。 最大の名誉とボクシングとは。裕次郎ハンマー知っているか。 Shin balik ke rumah sakit yang gempar karena Baki milih buat kabur. Dan Shin kemudian ditutup dengan pertemuan Yujiro dengan Muhammad Junior. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.